Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jami'il awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini sekaligus meneruskan dari kajian sebelumnya, dan mohon maaf, 1000 maaf, pada 2 minggu yang lalu kebetulan saya sudah mendapatkan satu jadwal rutin setiap minggu kedua dan minggu keempat pada hari Rabu di setiap bulan. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah berencana hadir, tetapi saya ikut mengisi acara di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, membedah buku saya yang ditulis bersama dengan Bapak SDM Mabes Polri, Bapak Dedi Prasetyo, sehingga dengan berkenan mohon maaf pada waktu itu berhalangan untuk hadir. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat bahwa pengajian tetap dilanjutkan dengan satu prinsip, bahwa afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-sebaik pekerjaan itu adalah pekerjaan yang positif, yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, meskipun pekerjaan itu sekecil apapun, meskipun pekerjaan dianggap sederhana, dianggap pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang tidak terlalu berat, tetapi dilaksanakan secara terus-menerus dan pekerjaan ini adalah hal yang positif, maka itu adalah sebaik-baik amal perbuatan bagi kita. Sehingga banyak orang-orang terpilih yang kemudian diangkat derajatnya menjadi aulia, menjadi kekasih Allah, gara-gara hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang positif, meskipun itu kecil tetapi dilakukan secara kontinu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak ini. Oleh karenanya, pada kesimpulan pengajian yang lalu ada satu kriteria, 3 hal perkara yang justru 3 hal ini kalau kita lanjutkan bisa melakukan penyebab batalnya keimanan kita, batalnya keislaman kita, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan yang berpengaruh dilakukan oleh hati, yaitu i'tiqadat. Tempo hari sudah diterangkan pada pasal-pasal sebelumnya, banyak i'tiqadat, pekerjaan-pekerjaan hati manusia yang jika itu salah menerapkannya maka akan menimbulkan riddah, keluar daripada misi keislaman dan keimanan seorang muslim. Mudah-mudahan kita selamat dari riddah yang lainnya. Pekerjaan yang kedua adalah yang berkaitan dengan al-jawarih, dengan badan. Penyembahan kita yang tidak presisi, tidak pas dengan penyembahan yang diakui oleh agama Islam, maka kemudian itu dilakukan seorang muslim, kalaupun itu dilaksanakan maka bisa menyebabkan bagian daripada proses riddah, batal Islam kita dan batal keimanan kita. Mudah-mudahan kita juga bisa selamat daripada pekerjaan-pekerjaan al-jawarih ataupun pekerjaan badan yang bisa meninggalkan keislaman dan keimanan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu pekerjaan yang terkait bukan pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan, tetapi pekerjaan yang berkaitan dengan akwal, dengan ungkapan-ungkapan, dengan perkataan-perkataan. Oleh karenanya, kitab yang dihadirkan, yang ditulis secara khusus oleh Syekh Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitab Sulamut Taufik ini mengajarkan kepada kita
prinsip dasar kita sebagai seorang muslim tentunya tidak boleh melakukan satu kejahatan yang bersifat inisiatif atas prinsip hati kita melakukan satu pekerjaan. Tidak membolehkan pekerjaan yang kemudian menimbulkan kejahatan yang diawali oleh mens rea, pekerjaan negatif, pikiran negatif kita terhadap masalah-masalah pekerjaan yang dilakukan itu. Pekerjaan itu adalah namanya pekerjaan hati. Yang hati kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Kemudian yang juga yang al-jawarih, pekerjaan yang menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, tubuh kita juga tidak boleh. Kitab ini justru mengajarkan juga kejahatan yang ada di dalam hati kita, pekerjaan di dalam jawarih kita, dan juga pekerjaan yang menimbulkan efek negatif daripada akwal kita, dari ungkapan-ungkapan kita. Itu tidak diperkenankan di dalam melakukan kejahatan yang tiga aspek itu. Sehingga kejahatan yang ditimbulkan dari hati maupun dari al-jawarih, dari badan, dari tubuh kita, dan dari akwal, tidak boleh dilakukan menciderai kepada keimanan kita, yaitu pekerjaan ini menimbulkan keresahan dan menimbulkan suhtullahi, durka dan murkanya Allah. Pekerjaan hati, pekerjaan jawarih maupun pekerjaan ungkapan-ungkapan kita harus ungkapan hati dan pekerjaan fisik yang justru itu adalah positif, yang justru itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi keluarga dan bagi bangsa kita. Oleh karenanya saya akan mengutip pada berikutnya, yaitu tentang ungkapan maupun kata-kata yang perlu kita lakukan secara baik. Jangan sampai ungkapan-ungkapan kita itu justru melakukan bentuk kejahatan dan tidak pidana di negara, pidana di agama maupun pidana di masing-masing pribadi. Oleh karenanya itu seorang muslim tentunya harus bisa mengendalikan diri dari aspek ungkapan dan bahasa yang kita sampaikan, dan jawarih, kata badan, ungkapan badan kita tidak boleh melakukan satu upaya-upaya yang melakukan satu bentuk kejahatan maupun dari aspek hati kita. Dan ini tiga hal ini setelah disepakati oleh madzhabul arba'ah, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki maupun Imam Hambali. Keempat imam madhab telah sependapat bahwa ketiga hal ini harus dijalankan secara baik dan benar. Salah satu contoh ungkapan-ungkapan yang tidak tepat di sini disebutkan wa ka'ayyakula lau akhodani Allahu bitarkis sholati ma'ama ana fihi minal maradi dolamani. Salah satu contoh ungkapan yang tidak pas, ungkapan yang tidak diperbolehkan di dalam agama, dan ungkapan ini andai kata dilaksanakan seorang muslim, maka dikhawatirkan seorang muslim itu dianggap keluar dari agama Islam. Yaitu adalah ungkapan begini kira-kira, kalau kemudian ada seseorang yang sakit, temannya mengingatkan, loh kenapa sampean tidak melakukan sholat, disampaikan itu oleh temannya. Seorang yang sakit mengatakan begini, lau akhodani Allahu bitarkis sholati ma ana fihi minal maradi dolamani. Kalaupun jika Allah menyiksa saya oleh sebab saya meninggalkan satu kewajiban sholat, disebabkan saya sakit saat itu, maka Allah adalah dolim kepada diri saya. Ungkapan seperti itu bisa melakukan satu ungkapan yang dikhawatirkan untuk keluar daripada agama Islam, sehingga ini bagian daripada riddah yang harus kita hindari. Contoh-contoh sederhana, maksud daripada dolamani ini apa? Mengingatkan atau menyampaikan bahwa Allah
telah dolim kepada diri kami, diri saya, itu tidak boleh, tidak diperkenan seperti itu. Karena sesungguhnya dolim sendiri definisinya adalah wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Itu ada keterangan di berbagai macam literatur. Salah satu literatur yang saya baca adalah literatur dari kitab kuning, kitab yang ditulis disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cicitnya Wakil Presiden, cicitnya Kiai Ma'ruf Amin telah menulis tentang di situ. Di sini disebut wadulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu yang tidak tepat sasarannya. Kalau kita menganggap kemudian kita seorang yang sakit, kemudian diingatkan sama teman kita, kenapa ente tidak melakukan sholat? Dia mengatakan, kalaupun Allah menyiksa saya gara-gara akibat saya meninggalkan sholat karena saya sakit, maka Allah adalah dolim kepada diri saya. Mengungkapkan seperti itu tidak boleh dan tidak dibenarkan, karena Allah maha yang mengerti dan maha yang melakukan sesuatu yang pas, dan Allah tidak pernah melakukan dolim kepada seluruh makhluk-makhluknya. Maka tadi kita sholat jamaah, kita mendengarkan sang imam menyampaikan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, Rabbana dolamna, kami telah dolim kepada diri kami sendiri. Kita menempatkan aspek dolim, kesalahan ataupun menempatkan sesuatu yang yang jelek itu pada diri kita sendiri. Rabbana dolamna, ya Allah kami telah melakukan dolim kepada diri saya sendiri. Dolim hanya diperuntukkan kepada diri kita manusia untuk melakukan muhasabah, introspeksi menuju hal yang jelek, menuju hal yang baik. Itu adalah dolim, harus ditempatkan pada diri kita. Tidak boleh kita melakukan gagasan maupun kesimpulan bahwa Allah telah dolim kepada diri saya karena saya diberikan sakit sehingga saya tidak melakukan sholat. Ini contohnya seperti itu. Contoh-contoh seperti ini menjadi penting bagi kita. Di sini dijelaskan di dalam literatur gramatika bahasa. Ka'ayyakula akhodaniyallahu bitarkis sholah. Ada kata bi di dalam diksi ataupun gramatika bahasa Arab, itu macam-macam. Ba di dalam istilahnya huruf jar atau huruf khafat, huruf-huruf tertentu ketika ada isim setelahnya, maka isim setelahnya wajib dibaca kasroh. Itu salah satunya ba. Bitarkis sholati. Kata yang paling tepat di antara ba yang lain, kata setiap kata, istilah-istilah kata di dalam Al-Quran itu, huruf-hurufnya itu memiliki arti-arti spesifik. Tidak bisa diartikan secara umum setiap ba pasti mengandung arti begini, nggak bisa. Tetapi kalau di sini saya mengartikan ini lau akhodaniyallahu bitarkis sholati, jika Allah melakukan menyiksa saya sebab saya meninggalkan sholat. Ini arti ba di sini adalah mengandung arti sabab. Ba bisa mengandung arti isti'anah, bisa mengandung arti-arti yang lain, tetapi dalam hal ini saya mengandung arti ba ini adalah ba yang mengandung arti sebab. Di situ banyak sekali saya bisa mengutip dari dalil yang saya pernah pelajari dulu, itu sebutnya begini, wallamu lil milki wa shibhihi wa fi ta'tiyatin aidon wa ta'lilin kufi wazida wa darfiyatastabin biba wa fi waqat yubayyinani as-sababa. Kata ba dan fi di dalam redaksi bahasa-bahasa Arab kadang-kadang bisa diterjemahkan dengan mengacu arti sebab akibat. Di sini adalah salah satu contoh itu. Apakah hanya sebab akibat? Banyak sekali. Bil basta'in wa ati awid al-siki wa mislama wa min wa'an bihantiki, macam-macam. Tetapi dalam hal ini saya mengartikan bitarkis sholati
dengan arti sebab meninggalkan sholat karena saya sakit. Terus kemudian dia mengatakan kalaupun saya sakit sebab saya meninggalkan sholat sebab saya sakit, dan kalaupun itu saya disiksa oleh Allah maka Allah adalah dolim kepada diri saya. Itu adalah perbuatan kata-kata yang tidak boleh untuk dilakukan, dan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Itu salah satu contohnya. Apakah hanya itu? Banyak sekali kemarin di dalam redaksi-redaksi sebelumnya, banyak sekali kata-kata yang sampai tidak terhitung. Salah satunya yang lain adalah au qala li fi'lin hadasa hada bi ghairi takdirillahi. Misalkan seseorang mengatakan begini, kalau semua setelah terjadi dan kemudian kita melakukan kata-kata meninggalkan yang telah diperbuat oleh Allah. Contohnya misalkan seorang yang baru belajar kelas 2 SMA naik kepada kelas 3 SMA, atau katakanlah seseorang yang calon perwira polisi mau daftar, kemudian pada hari itu diumumkan lolos menjadi perwira polisi secara aktif. Dia mengatakan begini, bahwa yang saya menjadi perwira polisi atau saya menjadi kelas 3 SMA ini adalah keberhasilan saya sendiri, tidak ada takdir daripada Allah. Padahal semua kehidupan ini adalah berangkat daripada takdir dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan diri seperti itu pun juga tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam agama, dan mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Sehingga kita bisa benar-benar bisa mengerem, bisa memanage omongan kita, pikiran kita, dan juga perilaku-perilaku sikap-sikap kita. Ini adalah ajaran agama yang insya Allah kalau menurut saya dilaksanakan dengan baik, seorang muslim tentunya tidak melakukan pelanggaran hukum kepada dirinya sendiri dan tidak melanggar hukum kepada negara dan juga tidak melanggar hukum kepada agama. Ini dalam sebuah keyakinan saja betul-betul dilaksanakan dengan sangat baik, tidak boleh melakukan hal-hal baik, pikiran saja tidak boleh, perlakuan tidak boleh, dengan kata-kata yang jelek juga tidak boleh. Ini untuk menjaga hal-hal demikian, maka penting sekali hal-hal yang kelihatannya sederhana tetapi penting untuk diungkapkan di sini, untuk disampaikan secara bersama. Atau kemudian ada kata-kata begini, aulau syahida indi al-anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum. Ada seseorang bilang begini, kalau kemudian seluruh nabi, seluruh malaikat dan seluruh kaum muslimin mengatakan sesuatu yang begini, maka saya tidak meyakininya, itu sebuah kebenaran. Misalkan ngomong seperti itu. Ngomong seperti itu berarti apa? Itu menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada nabi, tidak hormat kepada malaikat, dan tidak hormat kepada seluruh manusia muslim. Apa yang disampaikan malaikat, yang disaksikan malaikat, yang ditetapkan nabi di dalam kata-katanya, di dalam hadis-hadisnya, yang disampaikan itu masa bodoh, saya nggak percaya masalah-masalah yang disampaikan itu. Misalkan contoh seperti itu juga tidak dibenarkan juga. Sekaligus dia melakukan satu tahkir, meremehkan terhadap nabi, meremehkan kepada muslim, seorang muslim, dan meremehkan kepada malaikat. Merendahkan sesama seorang muslim pun itu juga tidak dibenarkan. Merendahkan dengan sikap, dengan perilaku, dengan perkata-kataan. Ini salah satunya contohnya adalah seperti itu. Atau kemudian contohnya seperti ini. Au qala la af'alu kada wa in kana sunnatan biqasdil istihza. Atau kemudian contohnya misalkan begini. Ada seseorang yang karena soulmate, dekat, misalkan ada Pak Ustadz misalkan, kemudian sama dekat, kemudian kita menyampaikan, loh ente kok nggak melakukan perbuatan yang sunnah, ini kan misalkan hari Senin misalkan, atau ini hari Kamis, loh kenapa biasanya ente melakukan sholat sunnah, puasa sunnah kok sekarang kok enggak gitu. Tetapi jawabannya itu
jawaban yang pada prinsipnya merendahkan martabat keagamaan. Contohnya misalkan, ngapain gua sholat puasa Senin atau sholat Senin Kamis, tapi ditujukan untuk merendahkan agama, merendahkan martabat keagamaan, maka itu juga tidak dibenarkan dan itu berpotensi melakukan satu riddah, yaitu riddah batalnya seorang muslim dari agama Islamnya sendiri. Itu namanya riddah di atas dosa besar. Jadi kalau masih dosa masih bisa dilakukan perbaikan, masih bisa diampuni. Kalau riddah ini keluar dari zona yang telah disepakati seorang ulama-ulama terdahulu, maka itu tidak dibenarkan mengungkapkan ungkapan sesuatu yang pada prinsipnya adalah dalam rangka istihza, dalam rangka memperolok-olok, dalam rangka menghina, di dalam rangka melakukan satu menganggap enteng dan gampang terhadap agama kita. Itu juga bagian daripada hal-hal yang harus dihindari ke depannya. Atau kemudian contohnya misalkan begini, ada seseorang yang itu adalah kita tidak suka pada seseorang tersebut. Kemudian ada orang lain mengatakan, kalau orang yang kamu nggak suka itu dia jadi nabi, kamu kira-kira percaya nggak? Kamu percaya nggak kalau seseorang yang itu musuh kamu, musuh politik ataupun musuh pribadi segala macam, kalau dia jadi seorang nabi, kamu ridho, kamu percaya nggak? Hal kelihatannya sederhana, nggak menentukan itu sesuatu dosa, tetapi itu sesuatu praktek yang kalaupun ada niat, ada mens rea, ada pikiran, ada hati yang itu ingin melecehkan sifat kenabian, loh kalau dia yang jadi nabi, gua nggak ngikutin dia, tapi yang dalam posisi dia, pikiran dia adalah melecehkan kenabiannya, bukan melecehkan orangnya, musuh lawannya itu. Melecehkan kenabian baik dalam praktek pikiran maupun kata-kata itu tidak dibenarkan. Ini maksud daripada makna daripada kata-kata yang disampaikan oleh muallif kitab ini. Atau kemudian a'tahu alimun fatwa faqala aisyhada syarra muridan bil istighfaf. Jadi contohnya misalkan contoh yang lain, ada seseorang yang alim, seseorang ulama besar, ulama yang memahami agama secara tuntas, yang kapasitasnya memiliki fatwa. Fatwa-fatwanya ini bisa diikuti sebagai petunjuk dan pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan beragama. Kemudian dia membuat satu fatwa, kemudian ada seseorang yang mengatakan faqala aisyhada, apaan ini fatwa ini? Ini bukan fatwa, ini sampah, misalkan seperti itu. Dia hanya mengungkapkan seperti itu, aisyhada. Di sini kata-kata ini ditulis sudah sekitar 200 tahun yang lalu, tetapi kata ini adalah kata modern di dalam kata bahasa Arab itu aisyhada. Asal mulanya adalah ayyu syai'in hada. Ditulis di sini adalah aisyhada. Ini kata-kata redaksi orang Arab kalau menyatakan bahasa-bahasa itu yang terungkap, bahasa yang tergolong modern, ini kata di sini termasuk ditulis sudah lebih dari 200 tahun sudah mengungkapkan kata itu. Aisyhada. Apa fatwaan apaan ini yang dikeluarkan oleh seorang mufti misalkan? Mengungkapkan seperti itu juga tidak dibenarkan di dalam ajaran agama, karena itu merendahkan. Apakah syara apa, hukum agama apaan seperti ini? Ya, padahal yang menyampaikan adalah ulama yang memiliki otoritas keilmuan, yang keilmuannya itu bisa dijadikan pegangan dan pedoman bagi seorang muslim di dalam menjalankan ketaatan, keperibadatan maupun syariat-syariat yang ada. Ini merendahkan martabat ulama pun tidak boleh, apalagi merendahkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun orang yang mengatakan begini, au qala laknatullahi ala kulli alimin muridan bil istighrar asyamil li ahadil anbiya. Atau seseorang yang mengatakan laknat Allah semoga diberikan kepada orang-orang yang pintar beragama. Orang yang beragama mudah-mudahan orang yang alim, orang ulama
mudah-mudahan mendapatkan laknat dari Allah. Ngomong seperti itu pun juga nggak boleh. Kalaupun itu diyakini dan itu disikapi dan itu ditunjukkan dalam rangka muridan bil istighraq asyamil li ahdil anbiya. Kalau kemudian kita mencoba melakukan motivasi yang dilakukan itu dalam rangka untuk melakukan bahwa semua anbiya dan keturunannya seperti ini. Contohnya misalkan saat ini Rasulullah pasti memiliki keturunan-keturunan. Keturunan itu ada habaib, ada keturunan dzurriyyah Rasul segala macam. Kalau kita menghadapi dzurriyyah Rasul dan habaib ini, mohon dengan segala hormat untuk hati-hati. Jangan sampai kita melakukan satu pelecehan-pelecehan kepada orang-orang Arab, orang-orang yang non-Arab, tetapi yang dianggap dia juga memiliki darah daging Rasulullah. Banyak sekali di Indonesia yang kelihatannya orang non-Arab tetapi masih memiliki darah daging Rasulullah, dan banyak juga orang-orang yang habaib yang itu memang punya hubungan kepada Rasulullah. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa jangan sampai menghina orang-orang Arab, jangan, karena orang Arab adalah bangsa saya, kira-kira seperti itu. Lah kalau kita menghina cucu-cucu Rasulullah yang kita tidak tahu bahwa itu adalah cucu Rasulullah, kemudian kita hina padahal itu ulama misalkan, itu kita juga sama juga menghina kepada jat-jatnya atau atasan-atasannya atau kakek moyangnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laknat di sini ada dua jenis laknat. Kembali lagi saya mengutip dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Imam Nawawi, cicitnya Kiai Ma'ruf Amin dari Tanara, Banten, menyebutkan bahwa laknat itu ada dua jenis. Jadi dua-duanya ini tidak boleh kita lakukan. Laknat yang pertama adalah jenisnya adalah laknat kalaupun itu adalah minallah, itu adalah ib'adul abdi bisukhtihi. Laknat maksudnya kalaupun itu dari Allah, laknat yang diberikan Allah kepada manusia, katakanlah begitu, maka sesungguhnya Allah memberikan kejauhan hamba itu untuk melakukan ibadah kepadanya karena bisukhtihi, karena jengkelnya, karena bendunya, karena tidak sukanya Allah kepada hamba itu. Jadi orang itu mendapatkan laknat. Orang yang mendapat laknat berarti orang yang jauh daripada melakukan kesibukan-kesibukan keagamaan, yang itu laknat langsung dari Allah. Nah kalau dari manusia, dari yang laknat makna yang kedua, yang laknat yang dari manusia disebutkan adalah ad-du'a'u bi sifatihi. Contohnya misalkan ada seseorang jengkel sama seseorang yang lain, si A jengkel sama si B, si A menyampaikan kepada si B, anjing loh, misalkan contohnya seperti itu. Berarti mensifati si B ini seperti anjing, itu namanya laknat, kira-kira seperti itu. Lah itu contohnya seperti itu. Durhaka loh, anak enggak tahu diri, anak enggak, ya itu mensifati seseorang itu, mendoakan seseorang itu seperti sifat yang ada terjadi yang sesuai omongan, itu tidak boleh. Dua-duanya kita melaknat kepada manusia seperti sifat yang disampaikan melalui kata-kata, itu tidak boleh. Dan juga kita melaknat kepada Allah. Laknatullah itu adalah ibadul abdi bisukhtihi, menjauhkan hamba. Kita melaknat manusia, melaknat semoga hamba ini jauh daripada beribadah kepada Allah, agar menjadi seorang maksiat, agar menjadi mendapatkan bendunya, mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga si A akan mendapatkan murkanya dari Allah. Semoga enggak lolos deh ujiannya, kira-kira seperti itu. Biar mendapat itu enggak boleh. Ini karena semua takdir, semua definisi takdir, semua ketetapan-ketetapan sudah Allah jadikan, maka kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban itu sebagai ikhtiar daripada kita menjalankan, menuntaskan kewajiban-kewajiban itu. Kadang-kadang kita lupa dari ungkapan-ungkapan itu, terutama di dalam konteks mendekati pemilu 2024 ini. Jangan sampai sekali, saya berpesan melalui pengajian ini kepada siapapun, kepada politisi-politisi, kepada pengusaha, kepada
semua manusia di Indonesia ini, terutama di dalam proses pemilu ini, hanya karena jabatan tertentu ingin mengungkap temannya yang karena lawan politik berbeda, maka diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang fitnah dan segala macam. Mudah-mudahan bisa dihindari persoalan-persoalan itu, dan insya Allah dari rekan-rekan Majelis PTIK, Majelis Masjid PTIK ini mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan terhadap lingkungannya kepada masyarakat Indonesia secara umum. Ini sedikit lagi saya teruskan biar ada satu titiknya, yaitu ada seseorang yang menyampaikan laknatullahi ala kulli alimin muridan bil istighraq asyamil ahadil anbiya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini terusnya, atau misalkan contohnya begini, ada orang mengatakan begini, ana bariun minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi au minal qur'ani au minas syariati au minal islam. Saya sudah bebas, maka bisa melakukan apapun sesuai keinginan dan harapan saya. Wong saya sudah bebas. Bebas dari Allah, bebas dari kewajiban yang Allah berikan. Oh, ngapain saya sholat, ngapain saya zakat, ngapain saya pergi haji, meskipun duit saya banyak, saya sudah bebas, gak perlu menjalankan itu karena saya sudah bebas. Pernah menjalankan haji sebelumnya, ini sudah bebas, sudah nggak menjalankan lagi. Saya sudah pernah sholat, maka saya sudah bebas pada hari ini untuk tidak menjalankan sholat. Melakukan hukum sendiri yang di luar hukum yang telah ditetapkan Allah, dengan menyimpulkan kebebasan diri sendiri, dengan menyimpulkan saya sudah bebas dari malaikat, dari kata-kata Rasulullah yang disampaikan melalui hadis. Saya sudah bebas dari semua itu. Maka saya bisa melakukan apa saja yang di luar syariat, di luar ajaran agama, di luar ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melakukan apa saja. Melakukan, ngomong seperti itu saja tidak boleh, apalagi melakukan, apalagi mengingatkan dalam hati pikiran kita, dalam pikiran yang jelek, otak di dalam jelek kita, menyampaikan juga tidak boleh. Melakukan kegiatan tidak boleh, mengungkapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara agama, secara syariah juga tidak boleh. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di ujung ini saya ingin menyampaikan satu suratul Fatihah yang ditujukan secara khusus kepada para pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin khusus masus ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi, dan seluruh guru-guru kita dan seluruh pengelola masjid STIK PTIK ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan, diberikan sukses lahir batin ala niyatina bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.